banget sekarang. Oh turun Van, tinggal reading aja kali. Gede banget ini kembar ya. Kembar kali. Ini kembar 3 gitu ya. Kembar deh pasti. Ah masa sih kembar? Kembar gak apa-apa tahu. Hah. Ih, Mbak, kok jerawatan? Anak laki-laki ya? Mila cepet ya. Bukan nikahnya baru sebentar. Ah, tapi kayak lehernya hitam tuh. Cewek nih pasti. Lapar, Sob. Buset, udah makan lagi aja. Gile, udah habis semua. Makan gua. Hah? Kontraksi tuh udah mau melahirkan ya? Aku telepon ambulans ya. Ini bahaya loh, mau melahirkan ya? Cuman mules. Aku telepon ambulans ya. Habis melahirkan mau pakai sufor. Mbak di dokter itu. Jangan ya, bahaya. Jangan, nggak bagus. Nanti kamu habis lahiran mau pakai mbak. Ya. Jangan, ntar bau tangan nggak bagus loh. Iya ya. Ini bentar lagi nih. Hati-hati ya, sakit banget darah di mana-mana. Mudah-mudahan ya nih. Pintar kayak bapaknya. Tinggi kayak opanya. Ya ampun, sakit banget. Ih, Putih kayak omanya. Kurus kayak adeknya. Van, kenapa? Van, aku sebel banget. Kayak orang-orang tuh jahat banget sih sama ibu hamil. Kenapa? Ya habis pada ngomong aneh-aneh kayak gendut lah, gendut jalan lah, inilah itulah, belum lagi judge tentang anak aku ntar gini lah gitulah. Bete ya? Iya kan jadi kayak jadi beban itu kayak ya intinya aku jadi aduh nggak tahu Jadi deh. kepikiran Jadi ya? Iya, jadi banyak pikiran. Emang sih kalau misalnya lagi hamil itu biasanya emosi, mood tuh gak stabil, Van. Wajar kalau orang ngomong A langsung kepikiran A, ngomong B langsung kepikiran B. Dan banyak banget suka komentar macam-macam. Jadi yang paling penting kalau baper itu kayaknya susah untuk dihindarin, pasti baper. Tapi yang paling penting baper jangan lama-lama. Misalnya Fendri diomongin di kantor. Nah, habis lagi diomongin, mungkin nggak Fendri ngambil waktu sendiri, tarik nafas kah, minum, ke toilet, tenangin diri, kasih pengertian ke diri kalau ya udahlah orang cuma ngomong dia nggak tahu situasi. Kadang-kadang memang itu bisa berhasil kalau moodnya lagi gampang dikendaliin. Iya, Ya kalau nggak aku kan, kalau enggak nangis. bete, nangis. Iya. Nah, kalau Bena sendiri, kalau misalnya Fendri lagi bete kayak gitu gimana dia? Ya namanya juga cowok ya, kadang kayak harus aku gini, aku lagi bete, harus digituin dulu baru dia tuh tahu aku bete, kalau tuh nggak bakal ngeh. Nah iya, kamu sama Bena harus jadi tim yang kompak nih kayak sekarang. Kamu cerita kalau kamu bete. Sebenarnya itu satu cara yang bagus banget. Terus kamu bisa diskusi sama Bena. Kalau misalnya aku dikatain gendut, enaknya aku jawabin apa? Bena kan lucu tuh. Nah kamu pikirin jawaban-jawaban yang setidaknya nggak nyakitin hati orang juga, tapi bisa menghibur diri kamu. Atau kalau situasinya kira-kira bikin bete banget, misalnya kumpul-kumpul arisan, kalau yang di situasi-situasi kayak gitu ajak Bena. Jadi setidaknya ketika kamu diomongin terus dikomentarin, ada Bena yang bantuin jawab. Istilahnya ada aku bawa badut ya, aku bete. Iya, coba-coba jawab cewek. Bener-bener, tapi itu salah satu cara yang paling jitu supaya ibu hamil kamu itu nggak baper sendirian. Dan satu lagi, kadang-kadang tuh orang, apalagi sekarang internet baca kebanyakan, akhirnya orang ngomong apa disambungin sama informasi yang didapat, akhirnya oh ya bener juga ya, terus makin pusing sendiri. Iya banyak banget. Aku baca forum-forum, aku baca grup chat. Banyak gitu. kayak ini mitos, ini beneran atau gimana sih? Iya, Memang kadang-kadang banyak baca buat kita banyak tahu, tapi kadang-kadang juga makin bikin pusing. Jadi kalau emang Fendri mau baca mungkin buku-buku yang memang udah ditulis para ahli, atau kalau mau googling website-website yang memang udah terpercaya. Jadi itu mengurangi informasi yang Fendri sendiri bingung ini beneran atau enggak. Nah sebenarnya baca itu juga bantu, Fen. Jadi kalau ada orang bilang, ih perutnya gini kayaknya anaknya cowok ya, ih perutnya gitu kayaknya anaknya cowok ya. Banget. Ya kan? Enggak kok, menurut dokter ini yang gue baca enggak ngaruh kok kalau misalnya jerawat kayak gini-gini kayak gitu. Yang bantu Fendri juga untuk jawab mereka. Tapi kadang-kadang ada komentar-komentar yang nggak perlu dijawabin, karena semakin dijawab kadang-kadang semakin bikin kita stres. Iya benar. Oke. Dan yang paling penting banyakin kegiatan sih, Fendri kayak olahraga. Aku olahraga sih iya sih, ikut apa yoga, kadang-kadang juga berenang. Tapi emang
beda banget rasanya saat aku kumpul sama sesama ibu hamil. Itu tuh jadi kayak ada teman seperjuangan gitu sih, dibanding sama mereka yang gak hamil, apalagi cowok ya. Sering-sering ketemu yang senasib ya. Iya benar-benar. Tapi itu balik lagi, Fenri yang bisa ngukur mau ketemu sering-sering atau enggak, karena lagi-lagi semakin banyak informasi yang beredar, kadang-kadang buat ibu sendiri jadi bingung yang mana yang harus diikutin. Sama bener gak sih? Gak semua orang hamil tuh sama kondisinya. Jadi kayak bukan berarti cerita ibu A tuh langsung diterapkan gitu kan. Maksudnya beda-beda kan orang tiap hamil. Beda-beda banget, karena kan itu tergantung lagi kondisi fisiknya, metabolisme tubuhnya. Ada ibu-ibu yang hamilnya susah banget kok, kayak ngerasa sendirian, ternyata suaminya kurang ngedukung, keluarga kurang ngedukung, yang kalau kita denger ceritanya malah bikin ngerasa kayak oh ya ibu hamil tuh ternyata sendirian dan lain-lain. Jadi ketika denger cerita orang nggak apa-apa, tapi balik lagi lingkungan kita kayak gitu nggak sih? Oke. Sekarang kalau misalnya aku kan udah dapet tipsnya nih tadi ya. Kalau misalnya tiba-tiba aku kambuhan lagi nih, moody lagi, terus sensi lagi, galau lagi. Sebenarnya kalau dari aku sih lebih nyaman kalau aku tuh dapat kayak jawaban yang pasti valid gitu loh, kayak aku suka banget merasa aman sih gitu. Itu gimana ya? Kalau emang misalnya tips-tips tadi udah dilakuin tapi ternyata masih juga kurang yakin, terus butuh yang lebih secure sih, menurut aku bisa datang langsung ke ahlinya, misalnya ke dokter kandungannya Fenri, ke psikolog. Kalau memang stresnya atau tekanannya udah mulai nggak bisa dikendaliin, itu bisa datang ke psikolog. Nanti biasanya akan diajarin tuh teknik-teknik relaksasi atau teknik-teknik lainnya yang cocok buat Fenri. Soalnya terkadang tuh kalau misalnya aku ke ahlinya gitu, aku suka ngerasa kayak takut kelihatan bodoh gitu. Takut kelihatan kayak aduh masa aku nanyanya begini sih, kayaknya tuh pertanyaannya cetek banget gitu. Gak apa-apa ya? Enggak lah, kayak aku rasa juga mereka paham kalau ibu-ibu hamil tuh banyak kepanikan yang mereka akan tanyain. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti kayak ih ini kayaknya bisa harusnya di-googling. Oh ya gak apa-apa ya. Oke deh. Oke Betty, thank you banget. Yang sabar ya, yang kuat ya. Bentar lagi kan? Iya ya, doain ya. Kamu juga sukses ya. Lancar-lancar persiapan. Amin. Hai, makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa buat klik tombol like dan juga share di komen kira-kira selama hamil kamu ada problem apa sih, atau komentar apa sih yang bikin kamu bete selama hamil. Oh ya, aku belum kenalin, ini teman aku namanya Fatia. Hai. Dia psikolog anak dan dia dari 3 generasi. Jadi kalau misalnya mau curhat-curhat silakan ya. Boleh. Bisa ya. Menerima semua curhatan ya. Jangan lupa ya buat subscribe channel Dear Moms dengan klik di sini. Dan jangan lupa untuk nonton video Dear Moms lainnya di sini. Oke, sampai ketemu di video lainnya ya. Dadah.